Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk hasil dari makalah tentang implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Nah, pertama kita masuk di pendahuluan terlebih dahulu. Untuk segi latar belakang, akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Yang sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintah. Nah, lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas, transparan, dan bertanggung jawab. Akuntabilitas dan transparansi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari pengelolaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi. Nah, ciri utamanya dalam pengelolaan APBD adalah akuntabilitas dan transparansi. Salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintah yang baik, good governance, adalah adanya pengelolaan APBD yang baik. Good Financial Governance, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai standar akuntansi pemerintahan SAP sebagai pedoman daerah untuk melaksanakan amanat dari pemerintah pusat untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan waktu kas ataupun setara kas diterima. Nah, untuk pembahasan materinya, dalam pemerintahan Kota Bengkulu diwajibkan melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD kepada stakeholder yang berwenang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Nah, laporan keuangan yang mutu, kualitasnya baik dapat terwujud dari pemahaman kapasitas sumber daya manusianya. Di sini sumber daya manusia yang dimaksud ialah aparatur atau staf pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Staf di BPKAD Kota Bengkulu saat ini sedikit cenderung resisten terhadap perubahan, namun sudah mulai perlahan adaptif. Nah, diperlukan juga fasilitas yang mendukung seperti sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini. Sarana dan prasarana yang dimaksud ialah alat penunjang dalam mendukung berhasilnya suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, seperti adanya alat penunjang hardware dan software yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual, maka sistem yang beroperasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, untuk mengukur hasil dari pelaksanaan SAP berbasis akrual tentunya dapat melihat dari laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI yang berupa opini atas pemeriksaan dari laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut ini adalah perolehan opini dari BPK RI. Berdasarkan pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di tahun 2020, Kota Bengkulu kembali menerima opini BTP, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Nah, prestasi ini telah diraih 3 kali berturut-turut oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu, yakni tahun 2018 sampai 2020. Nah, tapi walaupun sudah meraih opini WTP, tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam LKPD tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa temuan sebagai faktor penghambat optimalnya penyajian LKPD Kota Bengkulu. Yang pertama, penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang belum terrealisasi dengan sempurna, masih ada beberapa laporan keuangan yang belum sesuai SAK. Yang kedua, penatausahaan aset belum cukup optimal dalam mendukung penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu tahun 2020. Yang ketiga, sumber daya aparatur penyusun laporan keuangan Kota Bengkulu belum sepenuhnya berkompeten. Keempat, belum memahaminya beberapa pegawai terhadap perubahan kebijakan berbasis akrual karena sudah terbiasa menerapkan kebijakan akuntansi berbasis kas. Nah, kendala-kendala yang dijelaskan tersebut menjadi
permasalahan bagi pemerintah Kota Bengkulu untuk dapat melaksanakan SAP berbasis akrual secara efektif atas LKPD Kota Bengkulu. Nah, ditambah lagi dengan situasi pandemi saat ini, memang tidak bisa kita pungkiri, sehingga isi pelaporan keuangan harus dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, walaupun juga sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, pada kondisi pandemi COVID-19 sebelumnya memadainya suatu pengungkapan akan menghasilkan transparansi atau keterbukaan yang dibutuhkan bagi pengguna laporan keuangan. Nah, keuangan daerah yaitu seluruh hak dan kewajiban daerah pada penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Nah, menurut Suwanda dan Monet tahun 2019 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah ialah bagian integral dari manajemen anggaran publik yang menggambarkan terkait perhitungan APBD, dimulai dari proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan hingga evaluasi pendayagunaan keuangan. Nah, siklus pengelolaan keuangan daerah adalah rangkaian keseluruhan kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bermanfaat untuk masyarakat. Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur terkait posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan tertentu. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dukungan bagi implementasi kebijakan meliputi sumber daya ekonomi, karakteristik para partisipan, dan para elit politik dalam mendukung atau menolak kebijakan yang ada saat ini. Dan juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan. Gitu. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan soal terdapat 6 variabel yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik, organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, disposisi implementer, sikap para pelaksana, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Nah, yang pertama, standar dan sasaran kebijakan dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Kota Bengkulu mengacu pada SAPD terbaru yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai SOP dalam mengerjakan dan menyusun laporan keuangan. Hal ini berlaku bagi seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Bengkulu. Yang kedua, sumber daya. Aspek dari sumber daya yang dikaji yakni dari staf, wewenang, informasi, dan fasilitas-fasilitas. Nah, berikut ini adalah tabel jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin BPKAD Kota Bengkulu tahun 2021. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan tertinggi yang dimiliki pegawai BKAD Kota Bengkulu yakni tingkat strata 2 yang berjumlah 10 orang, sedangkan pendidikan yang terendah yang dimiliki pegawai BKAD Kota Bengkulu yang yakni tingkat pendidikan SLTA berjumlah 6 orang, tingkat pendidikan yang banyak didominasi oleh pegawai BPKAD Kota Bengkulu yakni tingkat S1 yang berjumlah 26 orang. Nah, dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang pegawai pada BPKAD Kota Bengkulu sudah cukup baik, yang ditunjukkan dengan dominan pegawai sudah sarjana. Nah, kesiapan dari sisi SDM yang ada saat ini belum seperti yang diharapkan. Nah, kenapa? Karena belum idealnya jumlah pegawai secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah pegawai yang berlatar akuntansi dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Maka kedepannya akan terus menjadi salah satu prioritas perekrutan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan anggaran, dan menguasai komputerisasi dengan baik. Karakteristik organisasi pelaksana. Selain kompetensi yang dimiliki, ada faktor lain yang harus diperhatikan dalam penerapan seorang aparatur, yaitu karakter dari aparatur itu sendiri. Karakter akan menentukan kualitas kerja dari seorang aparatur. Apabila aparatur tersebut memiliki karakter yang baik, maka akan baik juga pekerjaan yang dilakukannya. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang aparatur seperti sifat jujur,
berkomitmen, demokratis, dapat bekerja sama tepat waktu, disiplin, dan tidak mencampurkan antara urusan pekerjaan dengan pribadi, sehingga apabila seorang aparatur telah menempati suatu posisi yang penting, dia tidak akan menyalahgunakan wewenangnya dalam hal ini melakukan tindak korupsi. Selanjutnya ada komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan. Keterkaitan antara organisasi yang menjalankan kebijakan harus berjalan dengan seimbang. Nah, tentunya diperlukan juga komunikasi antar organisasi yang baik sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Nah, komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu berupa proses penyampaian dan perkenalan serta sosialisasi substansi kebijakan terbaru terkait standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selanjutnya adalah disposisi implementer, sikap para pelaksana menjadi sumber dari aparatur pemerintah yang memiliki kualitas yang tinggi sangat diperlukan untuk menunjang jalannya pemerintah terkhusus di bidang pengelolaan keuangan daerah. Nah, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengetahui kapasitas dan kapabilitas dari setiap anggotanya. Dan demikian, pemimpin dapat menentukan posisi yang tepat sesuai dengan kompetensi dari anggotanya sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Respon para partisipan, yakni mendukung atau menolak dalam mendukung implementasi kebijakan. Nah, selanjutnya ada upaya yang dilakukan BPKAD Kota Bengkulu dalam implementasi SAP berbasis akrual berdasarkan data yang dapat di lokasi magang riset terapan pemerintahan di BPKAD Kota Bengkulu. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu dan khususnya kantor BPKAD yang pertama adalah melaksanakan SAP berbasis akrual diperlukan standar SOP yang jelas dan terukur sebagai acuan dan pedoman dalam implementasi SAP berbasis akrual dalam mempertahankan opini WTP BPK RI. Nah, selanjutnya ada fakta integritas ini. Nah, fakta integritas ini dibuat agar perangkat daerah benar-benar harus patuh dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual dan juga patuh dalam mengumpulkan laporan keuangan tepat waktu serta menciptakan suasana saling berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan dihadiahi dengan cara memberikan dana insentif atau TPP kepada pegawai BPKAD yang terkhusus yang mengelola serta membuat laporan keuangan agar para pelaksana dapat termotivasi akan adanya tambahan gaji dan bersikap lebih disiplin dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, terakhir sebagai penutup, implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan LKPD Kota Bengkulu khususnya oleh BPKAD sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, namun masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola anggaran pada setiap APD. Perlu adanya sistem aplikasi teknologi informasi dalam bentuk website yang online ke semua APD Kota Bengkulu. Di samping itu juga diperlukan peningkatan pengawasan langsung atasan kepada semua level baik di tingkat pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah. Nah, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama melakukan riset penelitian pemerintah di Kota Bengkulu, maka ditemukan faktor penghambat dalam proses implementasi standar akuntansi berbasis akrual yang diantaranya belum adanya standar dan sasaran yang jelas dan terukur dalam bentuk standar SOP terkait penerapan SAP berbasis akrual dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, kurangnya kompetensi dari sumber daya aparatur dalam penerapan SAP berbasis akrual. Yang ketiga, belum terkonektednya website dari BPKAD ke OPD di Kota Bengkulu sehingga menyulitkan dalam operasi. Yang terakhir, pengelola SAP pada BPKAD belum menunjukkan disiplin dan kerja yang maksimal, menyebabkan tidak terciptanya tertib administrasi penerapan SAP berbasis akrual dan berdampak terhadap pengelola di OPD. Nah, berdasarkan penelitian dan rekomendasi yang diajukan
Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual di pemerintah daerah Kota Bengkulu, yaitu diperlukan peningkatan kualitas SDM, aparatur, melalui pelatihan yang teknis terkait SAP berbasis akrual, dan bila ada penambahan staf atau pegawai, diperlukan pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis akrual. Nah, pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada harus dapat menjawab tuntutan sebuah sistem atau aplikasi yang online ke semua OPD, yakni website, sehingga penerapan SAP berbasis akrual laporan keuangan dapat terkendali dengan baik. Nah, pimpinan OPD sebagai pengguna anggaran agar melakukan pengawasan langsung atasan pada semua level pimpinan secara berkala, serta pemerintah Kota Bengkulu perlu lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai khususnya yang menangani tugas pengelola SAP berbasis akrual dengan memberikan tambahan tunjangan kinerja secara proporsional. Nah, berikut adalah daftar pusaka atau rekomendasi dan referensi dari hasil jurnal yang saya ambil. Nah, sekian presentasi dari saya untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester akuntansi sektor publik. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.